Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan pembelajaran secara daring. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini pembelajaran kita menggunakan Google Meet, jadi Ibu tidak akan terlalu lama karena juga kasihan kuota kalian. Nanti Ibu akan menjelaskan secara garis besar saja materi kita pada bab 2 ini. Selebihnya nanti Ibu kasih tugas. Silakan Mbak Putri dilanjut. Nah, bab 2 kali ini kita akan membahas mengenai menghadapi cobaan dengan senyuman. Maksudnya menghadapi cobaan dengan senyuman ini kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Apakah kita ketika menghadapi cobaan harus dengan tersenyum atau hanya sebuah makna tersirat saja? Ada yang bisa memberikan gambarannya? Ya, makasih Mbak Mia. Bagus juga kalau ada masalah harus tetap tersenyum. Tersenyum ini nanti analoginya adalah ke sabar. Lanjut Mbak. Nah, dalam pembahasan kali ini ada dua surat yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan juga surah Al-Imran ayat 186. Di Al-Baqarah ayat 185 sampai 108 mohon maaf 155 sampai 157 ini berarti dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dari surah Al-Baqarah ini dapat kita tarik kesimpulan ada dua hal yang dijelaskan. Yang pertama ujian dan juga sabar. Nah, ujian pada pembahasan kali ini yang pertama yaitu khauf atau rasa takut. Rasa takut ini kita memiliki rasa takut terhadap sesuatu hal. Kalau zaman dahulu memiliki rasa takut terhadap sebuah peperangan karena dulu di masa Nabi itu sering terjadi peperangan. Kalau di masa sekarang rasa takut ini lebih ke pikiran kita atau sering kita disebut dengan overthinking atau merasa berlebihan, merasa ketakutan terhadap suatu hal. Di sini pasti banyak di antara kalian, bahkan saya sendiri juga sering merasakan yang namanya overthinking. Yang kedua yaitu alju atau kelaparan. Nah, kelaparan pada pembahasan ini bisa disebabkan karena kekurangan harta atau bisa juga dikarenakan suatu perampokan atau kejahatan atau peperangan sehingga kita merasakan kelaparan karena kurangnya pasokan makanan. Dan selanjutnya karena gagal panen, tanaman yang ditanamnya padinya itu terkena banjir sehingga gagal panen. Yang ketiga yaitu berkurangnya orang-orang yang hidup di sekitarnya. Ini kematian. Jadi ketika ada saudara kita, orang tua kita, atau keluarga kita yang meninggal itu merupakan ujian dari Allah. Nah, bagaimana cara menghadapi ujian tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang 156 yaitu dengan bersabar. Nah, salah satu kriteria orang yang sabar termaktub dalam ayat ini adalah mereka yang ketika mendapatkan musibah itu mengatakan atau
atau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan sekaligus mereka mengucapkan tersebut itu mengetahui konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ketika mereka mengucap itu mereka juga berpasrah bahwasanya hidup kita, apa yang kita miliki ini hanya milik Allah dan suatu saat akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, selanjutnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya bisa dibaca sendiri ya di buku siswa yang ibu kirimkan kemarin lewat WA Group. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mereka memuji Nabi ini memuji umat-umat Muslim atau umat mukmin bahwasanya orang mukmin adalah orang-orang yang kuat. Mereka memiliki kepribadian yang kuat. Senang ataupun susah harus dihadapi dengan kearifan, kedewasaan, dan pikiran yang positif. Ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita harus bersyukur karena sudah dijanjikan, sering kita lihat bahwasanya sering kita dengar bahwasanya orang yang bersyukur itu nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Selanjutnya tetap terus beribadah kepada Sang Pencipta, jangan sampai kenikmatan yang kita terima itu membuat kita lengah terhadap kewajiban kita untuk beribadah. Nah, terus ketika kita mendapatkan rezeki yang berlebih, disisihkan untuk beribadah kepada Allah seperti bersedekah ataupun infak. Nah, yang selanjutnya yaitu ketika kita menghadapi sebuah seretan rezeki dalam kehidupan, itu kita bisa harus tetap bersikap sabar dalam menjalaninya dan selalu berhusnuzon. Jadi tidak hanya sabar saja, tapi juga harus berhusnuzon bahwasanya inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Imran, Ali Imran ayat ke-186 yang berarti kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Surah Al-Imran ayat ke-186 ini, lagi-lagi yang dibahas yaitu ujian dan solusinya yaitu sabar. Ujian dalam Quran Surah Al-Imran ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ujian yang menimpa diri atau nyawa. Ujian yang menimpa diri atau nyawa, seperti halnya nyawa kita terancam karena suatu pemberontakan, karena suatu peperangan, ataupun karena suatu. Mbak Yulia bisa mikrofonnya di mute dulu. Nah, yang kedua yaitu ujian yang menimpa harta. Ujian yang menimpa harta ini bisa terjadi ketika kita memiliki harta yang berlebih, itu kita diincar oleh orang-orang tertentu untuk dirampok, dijahati, dibegal, dan lain sebagainya. Ataupun seperti yang saya jelaskan tadi, ujian dalam harta ini bisa terjadi ketika kita apa itu namanya? Panen ya, gagal panen ataupun peternakan kita terkena penyakit sehingga kita gagal untuk mendapatkan harta dari usaha kita tersebut. Selanjutnya menguji keimanan. Menguji keimanan ini datangnya dari luar seumpamanya dicontohkan itu ketika zaman dahulu umat Islam itu selalu diolok-olok oleh orang Yahudi, oleh orang kafir Quraisy. Mereka mengejek bahwasanya agama kita adalah agama yang sesat. Mungkin di zaman sekarang juga keimanan ini juga diuji ketika ada orang lain yang menawarkan
agamanya lebih bagus, agamanya uh, lebih ringan untuk dikerjakan, lebih bebas atau sebagainya. Nah, ujian keimanan ini sering kita rasakan ketika kita sholat. Nah, contoh sederhananya ketika kita sholat itu pikiran kan selalu kemana-mana, ada yang memikirkan tugasnya belum selesai, ada yang memikirkan, oh aku tadi menjemur pakaian, kalau ujian bagaimana. Nah, ngomong-ngomong tentang ujian ini, ujian itu pasti ada. Jadi kita hidup di dunia ini memang untuk diuji. Jadi kalian ketika mendapatkan ujian, ya memang takarannya di dunia itu seperti itu. Dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwasanya ujian setiap manusia itu berbeda-beda. Kita sebagai makhluk yang sebagai orang yang biasa saja ujiannya berbeda dengan ujian para nabi terdahulu. Bahkan ujian ibu dengan kalian semua juga berbeda. Jadi ujian tersebut diberikan oleh Allah agar kita menjadi orang yang lebih kuat. Sebenarnya tujuannya sebuah ujian itu pasti ada hikmah tersendiri di belakangnya. Menjadikan kita makhluk yang lebih dewasa, menjadikan kita makhluk yang lebih berkualitas, yang lebih kuat dalam menghadapi setiap apa yang ada di dunia ini. Dan ujian itu sesuai takaran kita masing-masing. Jadi pastilah kita mampu untuk melaluinya. Jadi ketika ada ujian itu cobalah untuk kita berpikir ke hal yang positif. Jangan ketika kita memikirkan ke hal yang negatif, maka sugestinya akan terjadi yang negatif. Dan cobalah untuk terus mengambil hikmah terbaiknya. Nah, selanjutnya cara menghadapi ujian ini yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran yaitu sabar. Sabar dalam pembahasan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar untuk selalu taat kepada Allah. Jadi kita itu perlu sabar untuk taat kepada Allah. Karena setiap kita mau taat sama Allah ya pasti ada ujiannya tadi, ada cobaannya. Seumpama kita kalau taat kepada Allah kan pasti menjauhi apa yang dilarangnya dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ketika kita akan menjauhi apa yang dilarangnya itu kan pasti ada godaan-godaan baik dari setan maupun dari teman kita sendiri atau dari lingkungan sekitar kita sendiri. Nah, ketika kita maupun beribadah ataupun mau menjauhi larangan Allah, menaati setiap perintahnya Allah pun pasti ada cobaannya. Maka yang harus kita lakukan adalah bersabar dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu sabar dalam menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Jadi kita harus sabar dalam menghadapi ujian agar kita tidak terjerumus terhadap hal-hal yang maksiat. Kita harus sabar menahan diri agar tidak terjerumus kepada hal-hal kemaksiatan. Yang ketiga yaitu sabar dan tawakal di dalam menerima cobaan dari Allah. Jadi yang terakhir yaitu kita mendapat cobaan, semisal seperti yang Ibu jelaskan tadi, mungkin dari kematian ataupun bencana alam yang saat ini sering terjadi seperti banjir, tanah longsor ataupun cobaan-cobaan atau bencana-bencana yang lain. Cara menghadapinya harus bersabar, tapi bukan berarti kita itu bersabar terus diam saja, tidak, tapi harus bersabar, sabar dalam hati, harus ikhlas, harus tawakal, tapi kita juga harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yo, yang slide terakhir, yaitu kenapa sih kita itu kok harus bersabar? Emangnya ada apa dengan bersabar itu? Jadi imbalan bagi orang yang bersabar itu yaitu orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan yang diturunkan Allah kepadanya mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Jadi orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah itu akan membuat seseorang tersebut memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Selanjutnya mendapatkan imbalan juga yang sangat istimewa. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 75 sampai 76. Bahwa manusia yang memiliki karakter dan sifat yang disebutkan sebelum ayat ini ataupun orang yang memiliki karakter sabar seperti yang Ibu jelaskan tadi akan mendapatkan balasan surga karena buah dari kesabaran mereka.
Jadi kalau kita membaca itu buah dari sebuah kesabaran itu manis. Jadi sering dianalogikan atau diperibahasakan bahwa buah dari kesabaran itu adalah madu yang sangat manis. Dan untuk berbuat sabar ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena sabar dalam hal ini itu memerlukan yang namanya kekuatan baik fisik maupun mental. Jadi kalau orang pasti diuji itu pasti terganggu secara mentalnya maupun fisiknya, dan orang sabar itu memiliki kekuatan di keduanya. Begitulah penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena ini sudah ya lumayan lama untuk penjelasan, kita juga menghemat kuota. Ibu tahu kalian setelah ini ada pelajaran lainnya. Untuk tugasnya, di buku siswa, di bagian terakhir, bagian evaluasi, ada hadis Nabi yang rumpang atau yang masih kosong, nanti diisi, dilengkapi, terus ditulis juga terjemahannya, nanti di foto terus dikirimkan ke grup WA ya, terakhir nanti malam. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu menghafalkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, disetorkan minggu depan dalam bentuk video, nanti bisa kita PC ataupun store video hafalan masing-masing. Sekiranya itu yang Ibu sampaikan. Hari ini ada yang nggak masuk? Halo? Ya, alhamdulillah, karena cuacanya sangat tidak mendukung atau sering berubah-ubah, jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, juga jaga kesehatan masing-masing ya. Eh, sekian sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Jadi nanti dipelajari lagi, dibaca lagi bukunya, karena di situ sudah lengkap semua. Ibu hanya menjelaskan garis besarnya saja. Untuk menghadapi kondisi kita saat ini juga harus sabar. Baiklah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.